Halo, saya Vijatur GP. Selamat datang di program Dimensi. Apa itu dimensi? Sebelum saya lanjut, mari kita ngopi. Bismillah. Oke. Hari ini saya akan cerita tentang anak kos yang mempunyai pengalaman dengan dimensi lain. Jadi ini salah satu cerita kisah nyata yang pernah saya alami dulu ketika saya waktu di Jakarta. Kejadian ini pada saat saya baru pulang syuting jam 2:30 subuh, dimana saya waktu itu pakai motor pulang dari lokasi Cibubur. Saya pulang ke daerah selatan Jakarta. Untuk tempatnya saya rahasiakan di mananya. Yang pasti waktu itu ketika saya sedang capek-capeknya, lalu sedikit lagi jarak 10 meter, jarak 50 meter mau nyampe ke depan kosan saya harus melewati jembatan dan lalu ada tanjakan gitu. Nah, di jembatan saya tidak apa-apa, masih santai karena waktu lewat jalur belakang, tapi akhirnya saya muter ke, maksudnya mencari jalan pintas. Jalannya sangat sepi banget waktu itu. Yang ada di otak tuh cuma pengen pulang, pengen tidur. Tapi sebelumnya kata teman-teman di lokasi syuting, mendingan nginep aja di tempat teman terdekat di Cibubur atau di lokasi syuting biar besok fit kembali. Tetapi karena saya besoknya tidak ada syutingan, libur, akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Nah, ceritanya waktu saya masih pakai motor Supra 125. Kenapa saya bilangin Supra 125? Ya mudah-mudahan Honda bisa jadi sponsor saya kan. Ngarep. Nah, balik lagi ke cerita. Akhir kata saya naik ke itu turun, tiba-tiba tanjakannya panjang banget, dan di tanjakan itu motor yang saya tumpangin, saya merasakan ada orang yang duduk di belakang. Padahal saya pakai tas untuk olahraga tuh, tas Adidas yang ya untuk sepatu bola kayak gitu-gitu, saya simpan di belakang. Jadi dipakai simpan di belakang. Saya tahu beratnya seperti apa. Tiba-tiba ada yang saya merasakan ada orang yang duduk sampai motor saya kayak, oh apa nih gitu. Kerasa banget itu ada duduk di belakang, dan setelah itu ada wangi-wangian yang tiba-tiba wangi-wangian. Gila, gue merinding. Gak apa-apa ya, gak apa-apa kalau ada pun gak apa-apa. Maaf, kita udah beda alam. Gue merinding. Kalau gue terlalu kasar, balik lagi saya merinding. Dan bau melati yang awalnya manis, karena mungkin dekat di belakang saya, manis, saking manisnya sampai nyelek jadi pahit di sini nih, pahit banget. Untungnya yang tadinya ngantuk saya jadi sadar di sana, dan otak saya masih bisa mikir. Yang pertama yang saya lakuin adalah spion kanan saya naikin ke atas, lalu spion kiri saya naikin ke atas. Kenapa spion duluan? Karena saya tidak mau celaka dikarenakan ketakutan saya sendiri. Oke, nggak lucu dong kalau kita lihat spion kanan terus ada yang nongol di belakang, terus geber, jatuh, atau tabrakan, gak lucu gitu. Akhirnya saya masih berpositif thinking, naikin ke atas, kanan kiri, masuk ke depan kosan. Di depan gerbang itu, nah di situ saya masih ngeliat ke arah dalam. Walaupun itu komplek mewah, tapi masih banyak pohon-pohon rindang, ada pohon jengkol, sana ada pohon mangga, banyak banget pepohonan. Di saya lihat ke kiri saya itu jalan raya yang sepi gitu. Merinding, maaf. Nah, pas saya depan gerbang, otak saya selalu mikir, please di belakang saya cantik, please cantik ya Allah, tolong saya cantik. Saya berani diri nengok belakang dan tidak ada orang sama sekali. Oke, saya merasa aman. Saya nengok kanan kiri, pasti tidak ada orang, dan kok merinding. Bisa merinding gak sih? Proses merinding darah. Oke. Itu saya merasa terselamatkan karena tidak ada orang di belakang saya. Akhirnya saya buka kunci gembok, dan tidak bisa dipungkiri tangan saya gemeter. Saya butuh waktu 15 menit untuk buka gembok. Benar, 15 menit. Karena nggak masuk-masuk nih kunci nih. Saya coba nenangin diri, nggak masuk-masuk lagi, nenangin diri, nggak masuk-masuk. Masuk, ceklek. Pas ceklek buka gerbang itu, mata saya lihat ke ujung,
kosan saya itu gelap gitu. Dan waktu itu di kosan saya di bawah itu nggak ada penghuninya. Ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5 kamar waktu itu ya, nggak ada penghuninya. Yang penghuni itu hanya di atas. Saya paling lama di sana, ada rekan-rekan juga 2 orang di sana. Jadi kamar itu ada berapa ya, ada 9 kalau nggak salah, berapa, 10 atau 9 kamar gitu. Nah, jarak dari gerbang ke tempat parkir motor itu kan motor harus didorong tuh, itu jaraknya 5 meter dan itu gelap karena temboknya warna hitam gitu ya. Mungkin konsep kali ya, tembok kosan saya waktu warna hitam. Akhirnya saya masukin motor ke dalam, masukin dulu terus tutup gerbang, saya masukin motor, jalan ke dalam. Itu masih bom melati tuh, bukan bom melati, itu pahit di tenggorokan saya. Oke, saya masih merasa aman. Waktu merinding, saya sekarang merinding, ini keras sampai ke bulu ini, saya merinding. Saya standarin motor. Ketika saya standarin motor, saya kunci stang, sebalik ke belakang, mau naik ke atas, tidak ada apa-apa. Cuman yang jadi aneh, saya tidak bisa bergerak dan terpaku dikarenakan apa? Ada suara yang kayak gini, tolong, pengen pulang. Itu gila, itu mau pingsan nggak bisa, mau kabur kagak bisa. Aneh, sumpah aneh banget. Kaki itu kayak kepaku gitu, kayak kepaku. Terus saya mata satu nyari, ini sosok di mana, kok ada suara gitu. Lebih baik saya lihat sosok, tahu wujudnya kayak gimana gitu, karena saya harus lihat suara gitu. Aneh banget itu suara tuh. Bayangin aja kalian ada di tempat yang gelap, malam-malam mau 3 subuh, terus tuh bersuara kayak gitu, dan itu jelas banget. Coba kalian bayangin deh ya, otak saya tuh mikirin, shit man, ini suara cewek dan ini wujudnya kayak gimana gitu. Nggak tahu, mata tuh masih nyari gitu. Cuma waktu itu saya jadi teringat omongan almarhumnya Pandut, kakek saya waktu itu. Pak, lain kali kalau ketemu malah kayak gitu aja ngobrol. What? Pak, nah ini bisa jadi kisah nyata lagi nih. Saya ceritain lagi di episode berikut, kenapa kakek saya sampai bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Ada alasannya. Ini kisah lebih seru, tapi nanti next episode ya. Nah, karena saya keingatan omongan kakek waktu itu, akhirnya saya coba ajak ngobrol. Saya menangin diri, saya coba ajak ngobrol. Saya bilang, oke, minta tolong kenapa? Siapa ini? Waktu itu dia nggak nyebutin nama, cuma minta tolong kan, pengen pulang kemana? Saya bilang, yuk kita ngobrol yuk, pengen pulang kemana? Pengen pulang ke Garut. Bentar, saya bilang, kenapa minta antar saya bilang, pengen pulang, tolongin antarin. Bentar dulu, nggak bisa. Emang kenapa? Akhirnya karena ingat omongan kakek waktu itu aja gue ngobrol. Saya penasaran, emang kamu kenapa? Saya bilang, siapa namanya, kamu kenapa? Oke, nggak nyebutin nama, tapi kenapa gitu? Capek katanya, tolong cariin jari saya putus. What? Kebayang gak sih, mendingan lihat wujud, sumpah. Mending gak dua-duanya deh, nggak dua-duanya deh, nggak nyaranin saya kalau kalian ngeliat wujud itu, suara nggak nyaranin deh. Karena saya punya pengalaman, pernah melihat berkali-kali waktu itu. Mendingan jangan sampai ngeliat wujud. Lihat apa lu, Dan? Wah, gila nih kameramen gue nih. Gue bisa merinding, bener liat ke atas lagi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, akhirnya saya nanya lagi tuh, jadi yang putus. Bentar, saya bilang, bentar, kita udah beda alam, gak bisa. Saya bisa, dan mohon maaf, saya bilang, maafin, saya gak bisa nyari itu. Emang kamu kenapa, kok bisa mati, apa putus, kenapa? Saya bilang, tabrak lari sama trip project tahun 90. Waduh, waktu itu saya masih ingat banget, ini kejadian tahun 2009. Kejadian waktu tahun 2009. Tahun 90 ntar, dan dia minta antar, ketabrak tahun 90 katanya. Di depan puskesmas, tolong puskesmas. Saya bilang, oh jangan macam-macam deh, mending gini aja deh. Oke, saya anterin, tapi maaf nih, kita udah beda wujud. Saya bilang, udah beda alam. Saya anterin, tapi dengan Al-Fatihah kalau mau. Dia bilang apa coba? Dia apa-apa, capek katanya gitu. Bentar ya, minum dulu saya juga. Dia bilang capek, ya kasihan juga sih ya. Terus dia bilang, udah ya, oke. Ya pasti saya nggak bisa anterin dengan jasad saya. Saya bilang, saya anterin Al-Fatihah. Iya, tahu nggak kalian, saya tiba-tiba blank baca Al-Fatihah. Saya coba konsentrasi, Bismillah, bis. Wah gila, sumpah beneran.
Al-Fatihah doang gitu. Jadi Bismillah, kok ngeblank gitu, asli ngeblank gitu. Akhirnya berkali-kali coba untuk gitu, akhirnya saya merem, coba konsentrasi, dan akhirnya hafal tuh Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sampai ayat terakhir, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, amin. Terus dia bilang bahasa Sunda, dia ngomong bahasa Sunda, bilang nuhun, suaranya selalu kecil, hilang, dan pahit di tenggorokan saya hilang, pahit di tenggorokan saya hilang, peranan hilang, dan kaki akhirnya bisa digerakin. Saya lari ke atas kenceng-kencengnya, buka kamar, wah bukan kanan kiri, buka kamar, wah merinding lagi sob. Aduh, maafin ya saya ngomongin karena ini bukan nakut-nakutin, ini cuman nanti di belakang ada hikmah dari ini. Akhirnya saya buka kamar, saya langsung tidur. Saya tipikal orang yang disiplin. Kalau saya pulang ke rumah, dari kecil saya diajarkan oleh orang tua saya, ketika pulang dari rumah jam berapapun, kapanpun, harus ganti baju dengan baju tidur. Jangan pernah pakai baju yang sudah dipakai seharian. Tapi waktu itu saya ngerasa takut, saya tidur, lempar, saya tutupin pakai bantal, tidurlah ceritanya. Cuman jadinya kebangun lagi pagi-pagi, kebangun lagi itu jam 6:30 gitu, nggak sholat subuh sih waktu itu karena mungkin capean, maaf banget ya, nggak boleh ditiru sih, harusnya bagaimanapun keadaannya kita harus tetap sholat. Nah waktu itu 6:30 saya bangun, saya kaget mesti ngeliat pakai jeans, pakai baju saya yang semalam gitu. Lah kok tumben masih pakai beginian. Saya inget tuh memori, lah mimpi apa semalam ya? Saya ingat itu mimpi gitu. Buka jendela terus ke bawah lihat motor, perasaan bukan mimpi. Wah mulai merinding tuh pagi-pagi. Wah gila, bukan mimpi ini bener, karena yang jadi waktu itu saya tahu jelas banget gitu ya, dari pakaian yang saya belum ganti. Akhirnya saya bersih, saya coba untuk mandi, ganti pakaian. Saya penasaran, saya turun ke bawah tuh ke depan kosan. Nah di depan komplek, depan kosan saya itu ada bapak-bapak, dia orang Sunda dan umurnya udah tua banget. Akhirnya nyapa tuh kan, saya sapa sih, Pak Damang, saya bilang, baru kelihatan ya, iya baru beres Pak gitu. Terus Pak mau makan nggak, saya bilang, saya beli nasi kuning ya, nggak usah kan ya. Akhirnya saya beli nasi kuning, ngobrol di pos satpam. Saya nanya, Pak mau nanya dong Pak, kalau di sini ada puskesmas nggak, saya bilang. Hah, dia tuh ngerikitin dahi ya. Hah, puskesmas nggak ada katanya. Ada juga tuh 24 jam klinik di sana. Bukan Pak, saya bilang, bukan klinik 24 jam tapi puskesmas. Nggak ada puskesmas. Nggak Pak, ini tahun 90-an Bapak udah lama kan di sini, saya bilang. Iya dari dulu kan. Puskesmas Pak. Si bapak itu mulai diem tuh, mulai begini, puskesmas iya tahun 90. Dan nunjuk dong. Jadi gue di pos ini tuh ada warnet, ternyata warnet ini puskesmas, dan warnet ini di belakangnya kosan saya. Ini dulu puskesmas, aslinya di warnet katanya gitu. Oh gitu Pak, saya bilang. Emang kenapa? Enggak apa-apa, saya bilang, makan lagi. Setelah makan saya cabut, saya ke kamar, saya merenung. Gila, semalam bukan mimpi. Berarti yang saya alamin itu benar, karena dulu tahun 90 ada puskesmas dan itu di depan kompleks saya. Nah itu mungkin cerita saya waktu masih jadi anak kosan. Di sini saya tidak mau nakut-nakutin kalian, tapi saya di sini pengen ngasih tahu bahwa acara Dimensi ini adalah acara yang dimana ketika cerita saya tadi, ya kalian semua yang dengerin atau yang nonton ini bisa ambil hikmahnya gitu. Apa sih hikmahnya dari cerita ini? Ya saya ingin kalian ketika bertemu dengan makhluk di luar kita, dimensi lain itu, kalian tetap positive thinking gitu, karena bagaimanapun mereka itu sebenarnya tidak bisa membunuh kecuali jin-jin tertentu yang ilmunya gede ya. Nah hanya di film-film aja setan itu bisa membunuh, makanya jangan termakan oleh film. Walaupun saya kerja di film, ya akhirnya saya tahu gitu bahwa ya mereka itu justru melihat kita ini hanya ingin minta tolong. Kenapa saya bisa bilang begini? Seperti saya bilang, nanti saya akan cerita waktu itu kenapa kakek saya bilang ketika ketemu makhluk kayak gitu ajak ngobrol. Ini ada sangkut pautnya. Yang kedua, hikmahnya ya tadi, kita harus positive thinking. Ketika kita kacau, ketika kita kalut melihat sosok itu atau mendengar makhluk-makhluk kayak gini, kalau tadi saya geber motor, saya bisa tabrakan, saya bisa celaka dan mati. Nggak lucu gitu. Mati dikarenakan kelakuan diri sendiri. Nah itu hikmah terbesarnya gitu. Jadi mohon banget sekali ketika bertemu kayak gitu, walaupun berat, asli berat, saya bisa ngomong kayak gini, saya ngalamin gitu, dan saya bisa melewatinya gitu.
Ya kalian sih belum tentu bisa ya, tapi saya yakin kok kalau kalian punya keyakinan kuat gitu, percaya sama Allah, ya kalian tuh makhluk sempurna, kita tuh makhluk sempurna gitu. Kenapa kita makhluk paling sempurna dan mulia itu justru kata teman-teman pun atau kata ustadz pun, ketika mereka memperlihatkan ke kita, itu tuh titik terendahnya mereka gitu. Bahkan para sahabat Nabi pun ya ketika melihat mereka ada yang dipukul gitu. Ya walaupun di YouTube banyak ya ada yang dipukul gitu dan gitu, tapi saya sih underestimate ya, karena apa yang saya lihat itu makhluk itu kakinya itu nggak napak gitu, kaki melayang gitu, bahkan tembus pandang di belakangnya. Nggak mungkin, saya lihat di YouTube kok nampak banget gitu, kaki jelas, baju jelas, padahal yang saya lihat itu ya sebelum kisah ini saya pernah sering lihat begitu, tembus pandang gitu. Nah jadi hikmahnya buat kalian, ketika bertemu makhluk kayak gitu, tolong baca Al-Fatihah. Ya kalau mau pingsan, kalau nggak kuat ya silakan dengan pingsan gitu, daripada kalian harus lari terus tabrakan dan kecelakaan, ya nggak lucu gitu. Itu aja hikmah dari episode pertama Dimensi ini. Saya VJ 3GP mengucapkan selamat malam, selamat tidur nyenyak buat kalian yang malam ini mau tidur. Kalau yang mau tahajud silahkan bangun dan tahajud. Yang pasti sampai bertemu lagi di episode berikutnya, masih bersama saya VJ 3GP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.